Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu pelajaran keempat dengan tema zikir dan doa. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa bersama dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Doa sebelum belajar. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai zikir dan doa. Apa itu pengertian zikir? Zikir menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan zikir menurut syariat Islam ialah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh agama untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dapat terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Berdoa kepada Allah merupakan ibadah. Orang Islam diperintahkan untuk berdoa. Berdoa adalah memohon kepada Allah, memohon ampunan dan perlindungannya. Baiklah, yang kita bahas pertama yaitu zikir dan doa setelah sholat fardu. Zikir kepada Allah tidak cukup dibaca di dalam hati. Zikir sebaiknya dilafalkan dengan suara pelan. Zikir dibaca hanya sekedar dapat didengar sendiri. Suara pelan menambah kehusyukan zikir dan doa kita yang lakukan. Nah, berikut rangkaian zikir dan doa yang dilakukan setelah sholat fardu. Yang pertama yaitu kita membaca istighfar. Adapun bunyinya yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kita baca sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca tahlil. Adapun bunyinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang kedua kita membaca doa yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang kita membaca tasbih yaitu subhanallah. Yang keempat membaca tahmid yaitu alhamdulillah. Kemudian yang kelima membaca takbir Allahu Akbar. Rangkaian yang ketujuh yaitu membaca zikir dengan lafal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian yang ketujuh kita membaca hauqalah yaitu kalimat hauqalah La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut sifat dan keagungan dan kemuliaan Allah, seperti menyebut kalimat thayyibah berupa tasbih, tahmid, dan takbir. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi damai dan tenang. Anak-anak ibu sekalian, selanjutnya yaitu berdoa.
Doa adalah permohonan suatu kepada Allah. Doa disampaikan manusia sebagai hamba Allah, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa kepada Allah harus disertai usaha. Usaha yang tidak disertai dengan doa berarti takabur. Nah, apa itu takabur? Takabur adalah sikap sombong. Mengapa demikian? Karena merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah sebagai Tuhannya. Adalah makhluk Allah yang sering berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, manusia harus memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Di antara adab-adab berdoa adalah sebagai berikut. Yang ke-1, makan dan pakaian harus halal. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan waktu utama. Yang keempat, mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu. Yang kelima, memulainya dengan memuji Allah dan membaca sholawat Nabi. Yang keenam, merendahkan suara. Yang ketujuh, memusatkan perhatian dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Yang ke-8, selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti dikabulkan. Yang 9, doa ditutup dengan sholawat Nabi, memuji Allah dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Berdoa kepada Allah boleh dilakukan kapan saja. Menurut Rasulullah, ada beberapa waktu yang dinyatakan sebagai waktu ijabah. Waktu ijabah adalah waktu yang jika digunakan seorang muslim untuk berdoa, insya Allah akan dikabulkan permohonannya. Berikut yang termasuk waktu ijabah yaitu: pertama, sesudah sholat fardu. Sesudah sholat fardu hendaknya kita langsung berdoa ya. Kemudian yang kedua, sesudah azan sampai iqomah. Yang ketiga, waktu antara dua khutbah atau pada hari Jumat. Yang keempat, sepertiga malam yang terakhir atau biasa itu kita lakukan di sholat tahajud ya. Kemudian yang kelima, saat dirinya teraniaya atau disakiti. Kemudian yang keenam, pada hari Arafah. Yang ketujuh, pada bulan Ramadan. Yang kedelapan, pada hari Jumat. Yang kesembilan, ketika sedang sujud pada saat sholat. Yang kesepuluh, ketika hujan turun. Yang kesebelas, ketika sedang berpuasa. Dan yang terakhir, ketika berbuka puasa. Nah, adapun bacaan-bacaan doa yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Nah, ini hendaknya selalu kita lakukan di setiap selesai sholat ya. Adapun bacaannya yaitu Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, doa kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, yang ketiga, doa menjadi anak pandai, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Dan yang terakhir yaitu doa agar tidak memiliki sifat buruk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan semoga yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.